Nama saya Aisyah Chandra Purnama Jati. Saya dari jurusan Business Creation. Saya akan menjelaskan sedikit tentang strategi pemasaran yang efektif dalam memajukan bisnis. Sebelumnya, kita harus tahu apa sih strategi pemasaran itu. Strategi pemasaran yaitu upaya untuk memasarkan suatu produk agar lebih efektif. Produk bisa berupa barang ataupun jasa. Strategi pemasaran biasanya menggunakan pola rencana dan strategi tertentu, sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi dan menghasilkan profit yang tinggi. Di era globalisasi yang semakin maju, persaingan antara bisnis satu dan bisnis lain semakin ketat. Oleh karena itu, strategi pemasaran yang efektif sangat diperlukan bagi pelaku bisnis. Selanjutnya, kita akan membahas tentang metode yang digunakan dalam menentukan strategi pemasaran. Salah satunya yaitu metode STP, Segmenting, Targeting, dan Positioning. Yang pertama yaitu segmenting. Segmen pasar dapat didefinisikan sebagai pembagian pasar ke dalam grup pilihan berdasarkan berbagai macam faktor seperti kebutuhan, karakteristik, dan perilaku, sehingga penerapan pemasaran campuran dapat menjadi sesuai untuk setiap pribadi. Segmentasi biasanya dilakukan dengan menggunakan metode riset pasar dan juga analisis data pelanggan agar lebih terarah dan sumber daya yang dimiliki perusahaan dapat digunakan lebih efisien. Yang kedua yaitu targeting, merupakan proses menentukan target pasar yang paling potensial berdasarkan segmentasi yang telah dilakukan sebelumnya dengan menggunakan demand analysis. Tujuan dalam menentukan target antara lain yaitu membidik pasar lebih luas, memanfaatkan sumber daya perusahaan dengan efektif, mengantisipasi persaingan dagang, dan mengembangkan posisi produk dan strategi pemasaran. Selanjutnya yang ketiga yaitu positioning, merupakan tindakan perusahaan untuk merancang produk dan strategi pemasaran agar tercipta kesan atau persepsi tertentu di benak konsumen. Contohnya, hal yang membuat konsumen selalu teringat akan brand McD. McD dalam iklannya memiliki jingle yang unik yang mudah diingat oleh konsumen, serta selalu ada di benak konsumen, sehingga konsumen selalu ingat akan produk McD tersebut. Dan juga logo yang dimiliki McD juga memberikan nilai khusus bagi masyarakat, bahwasannya dengan dominasi merah dengan ikon badut atau boneka McD yang membuat konsumen ingat akan produk yang diproduksi oleh McD. Selanjutnya, kita akan membahas tentang word of mouth marketing, yaitu informasi yang disampaikan melalui media massa agar informasi bisa menyebar lebih luas. Adapun 6 unsur yang dapat menghasilkan word of mouth. Yang pertama, produk harus membangkitkan tanggapan emosional. Yang kedua, produk mampu melebihi ekspektasi dari konsumen. Yang ketiga, produk memberikan inspirasi. Yang keempat, produk akan lebih kuat bila penggunanya banyak. Yang kelima, produk harus kompatibel. Dan yang terakhir yaitu produk memberikan kesan yang positif terhadap konsumen. Selanjutnya, kita akan membahas tentang Search Engine Optimization atau lebih dikenal dengan optimisasi mesin pencari, yaitu proses menumbuhkan kualitas dan kuantitas lalu lintas situs web dengan meningkatkan visibilitas situs web ataupun halaman web kepada pengguna. Mesin pencari web atau SEO bertujuan untuk menempatkan sebuah situs pada posisi teratas pada sebuah mesin pencari berdasarkan kata kunci tertentu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang social media marketing, merupakan suatu bentuk promosi melalui media digital. Penelitian yang masih ada secara empiris menyelidiki tujuan pemasaran media sosial tertentu, termasuk penjualan, meningkatkan kesadaran merek, meningkatkan citra merek, dan menghubungkan ke platform online, serta yang paling penting yaitu mengurangi biaya pemasaran. Sosial media tersebut menawarkan fitur-fitur menarik dan bahkan dapat menjangkau lebih banyak wilayah
dengan waktu yang lebih cepat daripada menggunakan media konvensional. Kita dapat menarik kesimpulan, yaitu strategi pemasaran pada produk merupakan sebuah kegiatan yang wajib dilakukan untuk memperkenalkan produk maupun jasa kepada masyarakat luas, sehingga proses penetapan strategi pemasaran harus benar-benar matang, dan juga strategi pemasaran yang dipilih akan mampu menembus pasar. Sekian video ini saya buat, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.